Ketika orang hidupnya susah, tapi justru dia selama 2 tahun dia concern ketemu pedagang kaki lima, ketemu pengemis, dia doakan semuanya, doakan selama 2 tahun gitu. Dan hidupnya berubah sangat dasar secara level kemakmuran dan seterusnya gitu. Bagaimana Kang Abu menjelaskan fenomena itu? Ya, gini Mas Hendra. Kalau kita melihat dalam dualitas, kita ini hanya terbatas oleh kulit, Mas. Kita tuh dibatasin kulit nih. Iya. Kalau lepas dari kulit, kita satu kesatuan. Oke. Betul nggak? Iya, benar. Berarti dalam kesadaran, sudah tidak ada lagi mendoakan orang lain. Siapa orang lain di situ? Iya. Aku ada tema yang sangat penting gitu ya tentang anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak tumbuh sebagai melati plastik, tapi benar-benar melatih gitu. Nah, ada konsep yang mengatakan bahwa jangan pernah marahi anak, biarkan dia tumbuh sesuka hatinya. Dengan begitu, anak tidak kita kontrol. Dia akan benar-benar ketemu, oh ini kira-kira talentnya di mana, passionnya di mana gitu. Bahkan si orang tua sampai sibuk minta maaf ke tetangganya setiap hari karena ngerusak pot tetangga dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan agak-agak kontradiktif juga dengan konsep yang lainnya. Oh nggak bisa dong, kalau misalnya anak malas, oh itu harus kita keras gitu, nggak boleh. Harus kita keras, kalau kejam nggak boleh, tapi keras oke, untuk membangun kedisiplinan dia dan seterusnya ini. Ini agak paradoks. Ya. Kang Abu, jalan tengahnya apa ini kira-kira sebagai orang tua kita? Ya, Mas, gini Mas, kita penting dulu menyelami kata orang tua, Mas. Gini, seseorang menjadi orang tua ketika dia punya anak. Jadi saya selalu membagi dulu analoginya. Kebanyakan kan berperspektif bahwa orang tua melahirkan anak. Aku nggak pernah bosan pengen membagi perspektif ini supaya kita terbuka. Sip. Tetapi maaf ya, kalau ibu bapak yang belum punya anak, dia belum layak disebut orang tua, Mas. Ketika dia punya anak, baru dia layak disebut orang tua. Berarti anaklah yang membuat ibu bapak menjadi orang tua. Betul. Jadi analogi sederhananya, anak melahirkan orang tua. Itu dulu. Oke, satu. Yang kedua, saya juga sering banget nanya dalam perspektif ini. Emang anak dilahirkan sama ibu? Tidak, dilahirkan melalui ibunya. Karena bukan punya ibunya juga. Iya. Nah, sehingga dengan kesadaran seperti ini, kita mulai menyadari, saya tuh selalu bilang gini, Mas Hendra, jadi orang tua itu cuma 9 bulan. Begitu anaknya udah berojo lahir, udah nggak jadi orang tua sebenarnya. Jadi teman bertumbuh. Karena kenapa? Anak adalah guru yang dihadirkan untuk orang tuanya. Pun sebaliknya. Gitu. Nah, yang penting untuk kita sadari dalam proses perjalanan jiwa, katakanlah, setiap anak yang datang itu kan nggak kosongan, nggak polos gitu loh, Mas Hendra. Dia tuh benih gitu loh, Mas. Iya. Berarti kalau dia adalah benih, dia hanya sedang membutuhkan bertumbuh sesuai dengan benihnya. Berarti pertanyaannya, sangat bahaya kalau orang tua tuh nggak pernah tahu benih anaknya apa, Mas. Contoh, ketika anaknya cabe, orang tuanya senang durian, mati-matian orang tua menduriankan cabe, Mas. Coba gimana? Disuruh ini, disuruh itu. Yang saya sering banget ngasih contoh, orang tuanya dokter, anaknya tuh senang ngelukis. Orangnya bilang, alah ngelukis mau dapat atau mau makan dari mana? Padahal benihnya pelukis, coba Mas. Iya. Dan dia dipaksa untuk jadi dokter sehingga dia tidak menikmati kerjaannya sebagai dokter dan dia stres gitu. Nah, makanya kan kenapa sih sekarang kita penting banget bersyukur atas yang kita kerjakan sesuai dengan passion kita. Sekarang ketika kita bekerja hanya sesuai dengan atau hanya menggugurkan atau hanya mencari hasil gitu. Pun ini kan beda-beda ya Mas ya. Ada orang ya kepaksa dulu lah gitu. Tapi saya rasa pada akhirnya setiap keterpaksaan itu ketika menemukan passion dia akan menemukan jalannya gitu. Nah, saya komain. Berarti ketika si anak ini diketahui benihnya oleh bapak atau ibunya,
orang tua hanya bertugas sebagai tukang kebun kan, untuk ngasih air, ngasih pupuk, dan menjaga dari hama, Mas. Tapi tahu dan sadar bahwa dia tuh benih yang akan tumbuh sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan dari awal sebagai benih gitu. Nah, artinya apa? Komunikasi, Mas. Belajar bersama. Ingat ya, kenapa disebut orang tua? Orang tua itu cuman hidup lebih duluan, udah gitu aja, Mas. Pengalamannya lebih banyak, tapi belum tentu lebih baik. Belum tentu. Makanya kalau kita mulai, ya stigma ya, sekarang tuh kan banyak banget ya anak durhaka, Mas. Tapi kok anak durhaka lupa bahwa dia bisa gitu juga jangan-jangan bukan anaknya yang hanya durhaka, orang tuanya jangan-jangan yang durhaka. Karena orang tua yang menginstal sesuatu kepada si anak gitu. Nah, jadi pertengahannya dari perspektif atau pertanyaan Mas Hendra ini, dalam pandangan saya adalah bagaimana dua-duanya menjadi teman bertumbuh gitu, Mas. Saling belajar, saling nanya gitu. Saya salah satu korban di mana dalam tanda petik saya tidak mengikuti passion, Mas. Jadi dulu saya pengen sekolah musik, orang tua nggak ngebolehin, suruh ke ekonomi. Tapi ya udah itu jalannya kan. Dalam artian, dalam perspektif ini juga bukan saya jadi menyesal, tetapi ya ternyata memang jalannya dengan proses sehingga saya sekarang jadi seperti ini, itu adalah melalui runtutan panjang untuk terus bertumbuh dan berkembang gitu. Yang lainnya saya sama orang tua saya sekarang semakin terbuka gitu. Nggak maksain, nggak aku lebih benar, nggak kamu yang salah, nggak kamu harus dengerin aku. Tapi dua-duanya ada open communication gitu. Saya rasa gitu sih, Mas. Tapi kalau soal teknis misalnya kayak marahin, kamu nggak boleh begini deh, kamu nggak boleh begini, terus kita agak keras supaya dia disiplin tuh gimana, Kang? Ya, pertanyaannya marahinnya gara-gara parnonya orang tua atau gara-gara situasi yang perlu marah? Jangan-jangan orang tua yang mentalnya nggak beres, ngebuat dia jadi marah-marah gitu loh, Mas. Oke. Ketakutan-ketakutannya sebetulnya nggak real. Tapi ketakutan yang ada di pikiran orang tua gitu, di ilusi emosinya orang tua gitu misalnya. Nah, yang normal itu kemarahan yang seperti apa yang bisa dibenarkan, kemarahan orang tua kepada anak pada saat anak melakukan apa? Contoh gini, Mas, kemarahan itu kan bisa disadari. Ada dua, Mas. Marah nggak masalah, melampiaskan emosi yang bermasalah. Oke. Jadi ketika marah sadar bahwa, contoh, anak SD, wah aku pengen RX King misalnya, SD, kamu ya nggak dikasih karena sadar bahwa kamu belum waktunya gitu. Berarti kan di situ ada alasan khusus, reason, di mana kemarahannya tuh bukan karena pelampiasan emosi gitu. Nah, urusan boleh atau nggak itu kan teknis juga sih ya, Mas ya. Yeah. Dalam setiap keluarga, dalam setiap relationship orang tua sama anak pasti punya stylenya masing-masing sih. Tetapi yang menurut saya jauh lebih penting adalah marah orang yang sadar dan marah orang yang melampiaskan emosi, apalagi emosi ini adalah bawaan dari sebelumnya, ini yang akan membawa luka sih sebenarnya. Dan luka itu yang diwariskan gitu. Nah pertanyaannya, kalau kita terus diwariskan luka, tanpa sadar kita akan mewariskan luka kepada generasi yang akan datang. Makanya penting untuk stop di kita gitu loh, Mas. Iya, Kang. Itu sih poin pentingnya. Oke. Kang Abu, kapan hari kita pernah, mungkin ini di 2 pertanyaan terakhir ya, Kang. Kita pernah ngobrol soal derajat kesadaran atau apa itu ya yang sampai 7 atau berapa relationship, ya? derajat keterhubungan. Ya, derajat keterhubungan gitu. Di poin terakhirnya kan ting gitu kan ya. Kita ini satu dan terhubung dengan semuanya gitu kan. Nah, sehingga mendoakan orang lain juga akan kembali kepada diri kita. Mungkin akan seperti itu gitu ya. Membantu orang lain, membantu kita. Itu yang sering Kang Abu sampaikan. Bahkan yang disebut rezeki itu justru yang kita keluarkan. Ada cerita menarik ketika orang hidupnya susah, tapi justru dia selama 2 tahun dia concern ketemu pedagang kaki 5, ketemu pengemis. Dia doakan semuanya, doakan selama 2 tahun gitu. Dan hidupnya berubah sangat dahsyat secara level kemakmuran dan seterusnya gitu. Bagaimana Kang Abu menjelaskan fenomena itu? Ya, gini Mas Hendra. Kalau kita melihat dalam dualitas, kita ini hanya terbatas oleh kulit, Mas. Kita tuh dibatasin kulit nih. Iya. Kalau lepas dari kulit, kita satu kesatuan. Oke. Betul nggak? Iya, benar. Berarti dalam kesadaran sudah tidak ada lagi mendoakan orang lain. Siapa orang lain di situ? Betul nggak, Mas? Iya, benar. Dalam layar yang sama, udah nggak ada lagi partikel-partikel, semuanya satu layar. Maka saya sama Mas Hendra dalam fisik memang berpisah. Tapi ketika kita menyadarinya dalam konteks kesadaran, kita terpisahnya dari mana, Mas? Maka hanya dalam heninglah kita bisa menyatu gitu.
Maka kenapa puncak yang nomor 7 itu cuman nggak ada makna. Dan ketika kita melepaskan makna, kita akan menuju kepada realitas gitu. Itu satu. Sehingga ketika tadi orang itu melakukan dengan kesadaran, ya doa apapun itu gitu, dan dia sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak ada lagi kamu dan aku. Disitulah penyatuan gitu. Kan nggak ada boundaries lagi, Mas. Masa yang misalnya ya, aku mendoakan orang. Makanya kalau di Quran ngomong, kalau kamu nolong satu orang sama dengan nolong keseluruhan orang. Kalau kamu jahat sama satu orang, kamu akan jahat juga sama keseluruhan. Karena pada dasarnya kita ini satu kesatuan tanpa, dalam tanda petik ya, dalam kesadaran, nggak ada yang terpisah, Mas. Kita ini kan dipisahin konsep aja. Kita ini dipisahin fisik aja gitu. Gitu intinya. Nah, jadi kalau tadi Mas Hendra bilang bahwa ada orang doa terus apa dan lain-lain, ya karena dia melampaui gitu. Dan saya rasa dia bukan hanya berkata-kata sih, tapi dia benar-benar menetralkan, menyatukan, dia melepaskan benci, Mas. Dia nerima semua realitas, dan puncak penerimaan itu yang membuat dia bisa enjoy dalam setiap momen. Impact-nya apa, Mas? Bisa lebih fokus, ngelihat sesuatu yang asalnya nggak kelihatan. Mas Hendra kalau lagi chaos, ide-ide nggak akan keluar, Mas. Iya dong, pasti. Betul nggak? Mas Hendra kenapa bisa sampai punya ide sampai ini, dan lain? Karena semua yang ketertutupan itu pelan-pelan dikikis gitu. Terkikis. Oh, aku dulu nggak kepikiran ini. Kepikiran bahasa. Iya. Aku nggak keidean karena kenapa? 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan seminggu yang lalu kan kita nggak pernah sama gitu. Nah, jadi pada dasarnya mungkin dalam perspektif ini, aku detailnya gimana kan nggak tahu ya, tetapi dalam perspektif ini adalah ketika kita sudah melampaui dualitas, udah nggak ada aku dan kamu lagi, adanya kami gitu loh. Adanya kami. Maka kami ciptakan. Oke. Udah nggak ada dualitas lagi gitu. Gitu Mas Hendra. Jadi gimana saya mau jahat sama orang gitu? Iya. Gimana kita mau membenci orang gitu? Meskipun ya balik lagi ya, ego kan biasa gitu ya. Tapi begitu sadar lagi, ya ampun, gue ngejelekin dia, kan aku juga. Refleksi gitu. Iya. Makanya pasti kembali gitu. Betul. Dan hukum itu nggak bisa lepas gitu, Mas. Itu namanya the law of projection. The law of projection. Dan semua yang keluar itu proyeksi dari dalam gitu. Gitu, Mas. Nah, yang menarik, kalau memproyeksikannya film Bollywood, tapi pengennya Marvel, ya nggak bisa, Mas. Pasti drama terus gitu. Nah, yang kebanyakan orang pengen kejadian, ngerubah tampilan filmnya, tapi nggak ngerubah kualitas proyektornya gitu. Tapi kalau kita sudah stay di situ terus, bahkan tanpa minta pun, semuanya datang dengan mudah begitu ya, Kang ya? Yang menarik satu, Mas, udah nggak minta. Udah nggak minta. Tanpa minta pun, sudah sempurna apa adanya. Emang gitu Mas terakhir ini minta apa sih? Ngalir. Tiba-tiba ada di Bali, ada di sini. Iya, Kang, ya. Apalagi yang Mas Hendra minta coba dalam tanda petik ya. Karena udah masuk ke dalam fase sekarang disebut jatuh tempo. Semua yang ditanam kemarin sekarang udah jatuh tempo gitu, Mas. Gitu kira-kira. Maka puncak dari semua doa itu kan udah nggak ada lagi permintaan. Makanya ya Allah itu bukan ya Allah sih, yes Allah. Apapun yes aja. Apapun oke. Apapun ya udah gitu. Dalam artian kita benar-benar mengalir dengan apapun yang dalam skenario besarnya gitu, Mas. Dan kalau udah nggak ada minta, gimana mau kecewa caranya, Mas? Orang nggak ada lagi minta. Gitu. Nanti ada lagi sedikit, tapi sadar lagi. Kan bolak-balik gitu. Hidup kan selalu dinamis, kolaba berbolak-balik gitu. Inilah kenapa Kang Abu di mana-mana selalu menekankan pentingnya untuk kita kembali ke kesadaran gitu ya, keutuhan gitu ya. Karena ya itu puncak dari spiritual ya itu sebenarnya. Betul. Ya, Betul. Terakhir Kang Abu karena kemarin kan lumayan lama nih nggak ngonten dan lain sebagainya, hiatus ya di negaranya orang gitu. Pasti ada makna-makna yang luar biasa yang diambil setelah kegiatan jeda itu gitu. Saya pengen dibagi ke teman-teman ngaji Roso, Kang. Ya, teman-teman, saya punya satu prinsip bahwa sesuatu yang terlalu melekat itu nggak sehat. Dimana kegiatan saya tuh tiap hari diskusi, bikin podcast, ngobrol.
itu semua menjadi sesuatu yang saya rasa pada saat itu kayaknya udah harus break dulu deh. Karena ketika itu dilakukan hanya dalam bentuk otomatis, Mas Hendra, dan itu setiap hari saya lakukan, saya tidak menemukan titik kreatif gitu. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita lagi ada di atas pesawat, ngelihat jalanan di bawah lampunya merah gitu ya, indah banget Mas, dari atas. Begitu turun, taunya macet Mas. Waktu turun, bete. Betul nggak? Iya. Berarti menjarak, kita bisa ngelihat dari perspektif yang lebih luas gitu. Dan teman-teman, saya mungkin merekomendasikan, di pemahaman saya sekarang, Mas Hendra, kalau boleh memilih, saya milih ngabisin uang untuk membeli experience daripada beli barang, Mas. Oke. Saya mendingan jalan-jalan jauh, daripada saya punya handphone yang baru, apa yang lain-lain yang mungkin itu juga nggak penting-penting amat, tapi saya belajar berinvestasi kepada pengalaman. Karena jalan jauh itu banyak banget manfaatnya untuk meluaskan kesadaran gitu. Nah, impact yang paling terasa, Mas Hendra. Mas Hendra nikmat banget nggak megang handphone lama. Nggak harus ngelihat yang WhatsApp, nggak harus ngelihat kok TikTok ada apa. Udah itu, Mas Hendra, bener-bener aku bisa menikmati semua yang di depanku dari sebelumnya. Karena aku berkomitmen nih ya, begitu selesai aku nggak mau ada apapun yang nggak terlalu banyak attach lah, off gitu. Dan aku nggak beli nomor tuh pada awalnya, jadi aku on kalau ada wifi aja, itu pun jarang banget. Aduh Mas Hendra, aku benar-benar bisa menikmati orang jalan, orang melakukan interaksi, aku bisa melihat utuh. Tangan tuh nggak dikit-dikit pengen, dikit-dikit pengen, dikit. Ini kan udah jadi kompulsif banget nih, udah jadi adiksi banget gitu. Apalagi gadget ya sekarang ya, udahlah. Oh udahlah, makanya salah satu tips triks yang saya lakukan selama ini terhadap gadget, saya tuh nggak pernah nyalain notifikasi aja Mas Hendra, karena saya tidak mau diperbudak sama notifikasi. Anyway, nah, habis gitu ketika saya menjarak dari keseharian saya menemukan sesuatu yang baru, challenging Mas. Contoh, di Australia itu nyetir, kalau ada angka 80 tuh beneran 80 Mas Hendra. Mas Hendra, ini perlu tahu ya untuk diketahui teman-teman. Main handphone sambil nyetir dendanya 11 juta Mas Hendra. Wow. Gila nggak? Berarti peraturan di sana didesain untuk diikutin banget. Emang bisa kedetek kalau kacanya di film gitu? Wah Mas Hendra, itu kamera di mana-mana Mas Hendra. Dan di sana nggak ada polisi di pinggir jalan, tiba-tiba dapat surat cinta ke rumah aja. Oh, oke. Dan itu udah terjadi gitu. Nah kan di kita kalau ada 80, di kita tuh malah bangga, wah aku nyetir dari Bandung ke Jakarta 2 jam. Jadi bangga ya, padahal ngelawan kecepatan gitu misalnya. Iya. Otomatis Mas Hendra lagi nyetir, aku merhatiin 80 aware. 60 aware. Zebra cross tuh nggak bisa kalau nggak diem total gitu misalnya. Mau naik tram, schedule. Mau naik apa, semua Mas Hendra, semua tertata dengan sistem yang kalau nggak aware, banyak ketinggalan aja. Apa yang aku pelajari di situ? Aku meninggalkan program lamaku, Mas Hendra. Untuk aku belajar sesuatu yang lebih aware lagi, lebih aware lagi, lebih aware lagi. Aku belajar perbedaan culture, aku belajar perbedaan sudut pandang, aku ngelihat society yang berbeda, dan aku lebih menyadari bahwa, iya ya, aku tuh banyak nggak taunya, gitu loh Mas Hendra. Karena ketika belajar atau main jauh, aku bisa ngelihat bahwa, oh iya ya, ternyata di sini tuh perbedaannya gini yang mungkin kalau aku banyak mainnya di kota kecil, ya aku cuma taunya segitu-gitunya gitu intinya. Nah jadi Mas, bener banget, Quran kan juga ngomong, adakanlah perjalanan di muka bumi gitu misalnya. Main-main yang jauh, supaya apa? Kita ngebeli experience Mas. Iya. Bagaimana experience menikmati udara yang bersih Mas? Orang kaya di Indonesia bisa milih makanan, Mas. Tapi udara nggak bisa milih. Iya. Kalau kotor ya kotor aja. Tapi di sana aku bisa menikmati fresh air gitu. Aku ketemu sama orang Indonesia yang jelek banget, Mas. Bikin satu statement ke aku gini. Dia bilang gini. Karena aku nanya, kenapa pindah ke Australia? Ya di sini pekerjaannya lebih oke. Kelayakan hidupnya lebih oke. Dan aku bukan membandingkan di sini berarti jelek, enggak. Yeah. Ini beda aja. Ya. Dia bilang ini, Bu, lu sekaya apapun, masa tiap hari mau napas pakai oksigen? Seenggaknya anak gua, teman saya bilang, dia bisa dapat fresh air yang itu nggak didapetin di Indonesia gitu kira-kira. Salah satunya ya. Sekali lagi ini bukan
merendahkan atau gimana, enggak, cuman ini berbeda aja. Tetapi yang diambil pelajaran adalah bagaimana ketika kita mengalami experience baru, Mas. Di situ kita akan mendapatkan kesadaran yang baru, yang fresh gitu. Karena aku jadi di luar otomatis, Mas. Kebayang nggak, winter di Melbourne itu dingin banget. Pakai baju aja udah mulai dipikirin harus lembar satu, pakai high tech atau apa dan harus ngelihat. Oke, nanti akan hujan, persiapan itu semuanya well prepare gitu. Yang itu aku tidak banyak lakukan di Jakarta gitu kira-kira. Nah jadi Mas, saya pribadi sih sekarang ya, beneran saya lebih pengen menginvestasikan untuk main jauh, beli experience, daripada mungkin numpuk mobil atau numpuk rumah. Ya itu mungkin oke dalam investasi ya. Dalam perspektif ini katakanlah nggak murah, Mas. Katakanlah mahal. Iya dong. Katakanlah mahal ya. Tapi mahal itu akan segera dilupakan di mana kita akan selalu mengingat experience-nya, Mas. Jadi perspektif saya sekarang ngebeli experience tuh luar biasa. Worth it lah pokoknya ya. Waduh, Mas. Aku kayak orang kampung begitu megang pertama kali es ya, di gunung es. Gila, ini kayak surutan es di tukang es gitu tuh gitu ya. Kayak orang, ya ampun ternyata gini. Kan kalau nggak mengalami langsung nggak punya experience gitu. Wah, Mas. Di situ yang benar-benar kalau bicara bahwa alam semesta ini mengajarkan kita untuk terus bersyukur dengan segala keindahannya gitu, Mas. Wah, itu bisa ngelihat banyak keindahan untuk tetap merefleksikan kesadaran. Oke, keren. Wah, Mas, itu sih. Ya. Dah. Kang, sebagai penutup, Kang. Ya. Apa tuh namanya? Kang Abu pernah mengatakan jika kita bisa berdamai dengan makanan, kita bisa berdamai dengan Tuhan. Gitu. Tentang jeda makan. Nah, karena Kang Abu juga tidak hanya sekedar teori, tapi nerapin betul gitu. Jendela makan gitu. Pentingnya ini apakah terakhir, Kang? Gini, Mas Hendra. Kalau kita bicara dalam konteks tubuh kita ini kan sebetulnya adalah bagaimana kita memanage secara metabolisme. Ketika makanan masuk tidak sesuai dengan metabolisme tubuh, maka dalam tanda petik dia akan mengalami chaotic gitu loh, Mas Hendra. Maka maaf ya, kalau orang overeating, berarti kan dia akan kelebihan gula misalnya. Yeah. Dan kelebihan ini kan akan membuat ini semua metabolismenya jadi nggak bagus gitu, Mas. Itu satu. Sehingga tubuh fisik yang diberikan nutrisi makanan penting untuk tepat. Karena ketika kita over, maka perubahan atau metabolisme itu kan akan terjadi dengan refreshment cell. Jadi tubuh kita tuh ada dua, Mas. Ada repair and growth. Repair and growth itu artinya bertumbuh dan membaru. Dan ada fight or flight. Itu hubungannya sama apa? Sama makanan. Nanti kenapa? Kena hormon. Nanti kenapa? Kena pikiran, perasaan, dan emosi. Dan itu semuanya jadi satu kesatuan yang nanti ingetin saya, kita bahas ini satu episode khusus, Mas. Siap. Ya? Supaya nanti kita bisa ngelihat, kita kasih judul adalah The Wisdom of Body, Mas. Oke. The Wisdom bahwa of Body. bijaksananya tubuh kita gitu. Tapi sederhananya gini aja. Kalau kita mengurangi tingkat makan, ada sel yang namanya autopagi. Sel autopagi itu, dia adalah salah satu sel yang membersihkan semua sel-sel kotor. Dan itu terjadi ketika hanya kita lebih tidak masukin makanan 16 jam ke atas. 16 jam ke atas. Jadi semakin kita mengosongkan perut dalam periode waktu yang lama, itu sebetulnya kita lagi melakukan detoksifikasi, Mas. Gitu. Nah, makanya kenapa dalam setiap tradisi ada puasa salah satunya. 16 jam itu berlaku misalnya kayak snack juga membatalkan berarti. Oh iya. Gini, Mas Hendra. Waktu makan saya sekarang 2 jam. Let's say makan saya 2 jam ancur-ancuran, saya cuman ancur 2 jam, Mas Hendra. Sorry ya, Mas Hendra, makan banyak itu nggak bikin gemuk. Makan banyak yang berulang-ulang yang bikin gemuk. Oke. Gitu. Sehingga ketika di 2 jam ini beneran saya lihat saya hancur aja ya, seenggaknya 22 jam saya punya recover gitu. Makanya kalau kita ngomongin intermittent fasting, dimulai dari 16 jam. Gitu kira-kira. Oke. Karena nanti dalam konteks tubuh gitu ya, ini udah banyak banget udah banyak banget risetnya bahwa sel autopagi itu keluar ketika kita benar-benar
tidak memasukkan makanan sehingga dia akan keluarlah sel si autophagy tadi yang akan menghabiskan semua kotoran-kotoran gitu. Jadi less eating itu better, Mas. Tapi air nggak membatalkan ya? Oh enggak. Karena namanya intermittent fasting kan. Iya. Kecuali kan puasa tuh ada at least ada dua, ada dry fasting, ada wet fasting. Dry itu Ramadan, Mas. Minum pun nggak boleh. Iya. Makanya nanti ada yang agak ekstrim, itu 3 hari nggak makan, cuman minum. Itu namanya water fasting. Oke. Nah, kalau 2 hari tubuh kita nggak dapat asupan makanan, itu akan memperbaiki selnya luar biasa. Mantap. Nah, makanya teman-teman balik lagi ya, ini balik lagi kepada kita yang bisa praktikal. Kalau sekarang ngerasa stres, depresi, anxiety, nomor 1 cek olahraga nggak. Tubuh yang tidak diolahragakan, dia akan cenderung membuat fight or flight karena metabolisme nggak bergerak, Mas. Maka olahraga itu penting banget. Karena itu berkaitan sama emosi. Emosi memengaruhi perasaan. Perasaan memengaruhi pikiran. Maka orang yang malas olahraga, pasti perasaannya nggak karuan, pikirannya nggak karuan. Maka olahraga itu penting banget. Iya. Jadi kalau sekarang, maaf ya, spiritualitas lah apa, tapi nggak pernah ngurus tubuh, Mas. Ya, nggak holistik dong. Iya, nggak holistik. Gitu. Makanya kalau saya tarik ke teologis, kenapa dalam setiap apapun agama pasti ada ritual geraknya, Mas? Oh, iya. Supaya dia tetap melakukan. Karena tubuh ini didesain untuk gerak. Mas, jangan lupa ya, setiap sel ini semuanya pengen bertahan hidup. Masa yang punyanya pengen stres, mati, gitu. Gitu kira-kira. Keren. Ingatin ya, Mas ya, kita ngomong the wisdom of body. Kang Abu, terima kasih banyak ya atas semua pengalaman yang sudah dibagi pada kesempatan sore malam hari ini. Tentu ini sangat membawa manfaat, arti, dan guna buat kita semua. Semangat untuk senantiasa bertumbuh bersama murid semesta yang senantiasa belajar gitu ya, Kang Abu ya. Yang penting teman-teman, saya selalu mendisklaimer bahwa saya tidak bermaksud untuk meyakinkan sesuatu. Nggak usah percaya amat juga omongan saya. Kita adalah sahabat terus bertumbuh, dan yang paling penting adalah apapun yang kita ketahui kita aplikasikan dalam laku. Karena dalam laku yang berpengalaman itulah yang akan menjadi keyakinan puncak. Gitu. Terima kasih, Kang. Sungkem, terima kasih.